Silakan. Jadi di sini saya mengambil skripsi tentang pemaknaan lirik lagu Mati Muda, analisis semiotika karya grup kelompok penerbang roket. Oke. Guna memperoleh data yang lengkap, di sini saya harus mewawancarai Bapak, Bentar dulu. yaitu Kenapa ahli harus teori. wawancara? Kenapa harus wawancara? Kebetulan saya sendiri tadinya ingin membedah lirik lagu sendiri, Pak. Tapi tidak disetujui oleh dosen pembimbing saya yang pertama, yaitu almarhum Pak Lintang. Maka dari itu, Pak Sunu yang... Almarhum Pak Lintang. Udah. Kapan? Udah, Pak. Kapan? Pas awal-awal puasa, Pak. Oh, saya dulu kan dosen di situ, dosen di Mustopo. Pak Lintang kenal, Pak Sunu juga kenal, Pak Henry. Iya, Pak Henry. Siapa ya? Pak Henry, Pak Narto, Sunarto. Dulu zaman Pak Sunarto. Rektor ya? Oh, Sekarang rektor udah dulu. Rudi ya? Sekarang Pak Rudi ya? Pak Rudi, iya. Iya. Oke, Oh. terus apa yang saya harus bisa bantu apa? Jadi gini, Pak. Ada beberapa pertanyaan. Okay. Tepatnya kemarin saya ajukan ke Pak Sunu. Dan Pak Sunu menyetujui pertanyaan yang saya buat untuk Bapak. Ya. Apa pertanyaannya? Gini, Pak. Kok saya gugup ya? Saya kan ngambil tentang lirik lagu ya, Pak. Ya. Maka itu saya mengambil semiotika dari Ferdinand de Saussure. Ya, Yang dimana yang dimana semiotika tersebut ada yang dimaksud itu petanda dan penanda. Oke, maka dari itu pertanyaan yang saya ingin ajukan. Yang pertama, Pak, menurut Bapak nih, apa yang menjadi patokan sebuah lagu nih, Pak? Ya, seperti saya mengambil sebuah lirik lagu. Apa patokan musik bisa dikatakan menggunakan bagian dari teori semiotika dari Ferdinand de Saussure, yaitu petanda dan penanda yang ada di dalam musik tersebut. Bagaimana betul, Pak? Topiknya apa? Tergantung topik Anda. Topik Anda apa? Pemaknaan lirik lagu, Pak. Pemaknaan apa? Lirik lagu Mati Muda. Itu kan unit analisisnya. Konsepnya pemaknaan apa? Misalnya ya. Iya, biasanya kata kuncinya representasi. Misalnya ya, representasi semangat dalam lirik lagu Mati Muda. Nah, berarti kita mencari representasi semangat. Gitu. Atau representasi kepahlawanan dalam film, misalnya dalam film Rambo gitu. Jadi ada yang namanya topiknya. Kalau pemaknaan doang nggak ada topiknya. Topiknya apa? Kamu mau cari apa sih? Terlalu luas kalau pemaknaan. Mati Muda itu isinya apa sih? Isinya apa? Jadi isinya dulu kamu cari. Mati Muda itu isinya apa sih? Soal apa? Soal kenakalan remaja, Pak, yang ngikutin tawuran. Itu representasi kenakalan remaja dalam lirik lagu Mati Muda. Nah, jelas. Jadi Anda mau nyari representasinya soal kenakalan remaja. Kenakalan remaja kayak apa? Itu baru. Jadi gini ya. Gini. Semiotika itu cuman metode, cuman alat. Ya. Tapi yang dicari adalah topiknya apa dulu. Kalau lirik lagu adalah medianya. Jadi topiknya dulu harus temukan. Misalnya tadi udah ketemu ya, representasi kenakalan remaja.
Nah, di bab 2 Anda tambahin tuh. Apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja? Jelasin. Lalu Anda temukan dari situ dari mana? Dari penanda dan petandanya. Penandanya adalah lirik lagunya. Petandanya makna dari lirik lagu itu. Itu kalau mau pakai semiotika Ferdinand de Saussure karena dia lebih banyak ke linguanya ya, ke bahasa ya. Jadi dia lebih ke arah bahasanya, jadi penggunaan kata-kata. Anda tuh lirik lagu atau audiovisual, jadi video musik. Lirik lagu, Pak. Lirik lagu aja, nggak ada. Iya. Ya oke. Berarti penanda petanda aja, sederhana. Iya. Kalau pakai Roland Barthes tuh ditambahin satu penanda petanda terus mitos. Yang saya kasih contoh itu Roland Barthes. Saussure lebih sederhana. Jadi lirik-lirik itu kemudian ditandain penandanya apa, lirik ini maknanya apa gitu. Tapi dicari yang terkait dengan topiknya. Topiknya adalah misalnya tadi udah kenakalan remaja, ya cari yang terkait dengan kenakalan remaja. Gitu. Menjawab? Jawab, Pak. Oke. Terus? Oke, pertanyaan kedua. Ya. Menurut Bapak, apa sih yang terkandung dari makna yang terkait oleh penanda dan petanda dari yang penelitian yang saya ambil gitu, Pak? Maksud saya... Meneliti siapa? Yang meneliti siapa? Peneliti saya. Nah, kok nanya saya? Kenapa saya ditanya? Saya kan nggak tahu lirik lagunya. Ini, kalau gini pertanyaannya dibalik. Kamu analisisnya gimana? Terus gimana pendapat Bapak? Apakah saya udah benar apa enggak? Gitu jawabannya. Jadi jangan saya suruh neliti juga. Kan ini penelitian Anda, bukan penelitian saya. Coba menurut Anda gimana dulu? Coba temukan penandanya apa? Petandanya apa? Coba mana yang udah kamu kerjakan? Penandanya itu adalah sebuah lirik lagu. Apa? Lirik lagu apa? Lirik lagu Mati Muda. Bukan, dari Mati Muda kan panjang tuh. Ya. Teksnya itulah penandanya. Teksnya dari paragraf pertama, syair apa? Di paragraf pertama, bait kedua, bait ketiga, itu dicari penandanya. Lalu petandanya apa? Coba dimulai dengan, tadi kan membicara representasi kenakalan remaja. Coba teksnya apa? Coba yang kenakalan remaja. Coba. Teksnya itu adalah di sini mati muda, berlagak jagoan, ya, berseragam berlagak jagoan, mau jadi apa? Terus? Seperti tentara kau menyerang dan akhirnya celaka. Ya. Mati muda, impian harapan orang tua musnah begitu saja. Nyawa-nyawa penerus bangsa tidak ada harganya, mati muda, mati muda. Itu liriknya, Pak, yang saya ambil. Mana kenakalan remajanya kalau gitu? Nggak ada kenakalan remajanya. Berarti topiknya bukan kenakalan remaja ini. Mau Anda baca dulu, topik ini soalnya ngomongin apa sih? Itu kesia-siaan, kehampaan, kekosongan. Kalau saya lihat sih, maknanya bukan soal kenakalan remaja. Dia itu tidak memakan waktu sebagai anak muda yang baik. Ya, jadi dari situ teks, jadi gini aja deh, dibalik dulu. Kalau nggak teksnya dianalisis dulu, baru nemukan judulnya. Ya, coba teks yang pertama apa? Teks baris pertama. Mati muda, ya, berseragam, berlagak jagoan. Stop. Mati muda maknanya apa? Nah, itu petandanya. Jadi satu baris mati muda itu penanda. Petandanya mati muda itu apa sih? Mati dalam keadaan muda. Mati dalam keadaan usia muda. Muda itu menurut kamus berapa umurnya itu? Nah, gitu ngemaknainnya. Itu baru kata mati muda. Terus berseragam. Kenapa berseragam?
Jangan-jangan ini anak sekolah. Ya, jadi anak sekolah yang berkelahi, kan kita nggak tahu konteksnya apa. Jadi baca dulu. Nah, pada saat membuat lirik ini, sebenarnya ngomongin apa sih? Mungkin ada fenomena di tengah masyarakat. Anda kaitkan itu. Jangan-jangan soal perkelahian pelajar. Jangan-jangan soal demo yang sampai mati atau apa. Itu yang membuat Anda itu analis Anda menjadi kuat. Jadi baris per baris Anda kerjain. Tapi bukan saya yang ngerjain. Masa Anda nanya saya? Jadi Anda udah bikin, apa ini gimana? Gimana? Nanti saya akan, oh ya ini nanti itulah yang akan bawa saya memperkuat argumen Anda. Oke, coba analisis kamu gimana? Coba. Keempatnya. Saya ya sebenarnya sih simpel sih Pak. Dari analisis yang saya dapat ini, pertama itu saya menganalisis dari lirik lagu tersebut, di mana saya sudah mewawancarai beberapa narasumber yang saya dapatkan, termasuk sorry. Ini tuh sebenarnya semiotika itu studi dokumen atau studi teknik pengumpulan datanya wawancara? Wawancara, Pak. Kata saya apa? Kamu dengar nggak? Baca nggak bukunya si Alex Sobur? Teknik analisis. Alex Sobur ya. Di situ tidak ada wawancara sih, Pak. Nggak ada wawancara, memang nggak ada. Nggak ada. Makanya saya bilang, saya beberapa bimbingannya Pak Sunu, saya bilang, penelitian semiotika itu nggak ada wawancara. Yang disuruh dosennya kayak saya, Pak gimana makna kemarin film ini gimana loh, yang neliti siapa kok saya yang suruh maknain. Wawancara diperlukan kalau itu menunjang, misalnya di bab 2-nya boleh. Kalau tadi Anda lebih ke arah bab 2 nggak apa-apa. Tapi kalau analisisnya Anda yang menganalisis, karena ini analisis teks, bukan analisis studi kasus. Kalau studi kasus Anda pakai wawancara orang. Kalau teks, ya enggak. Anda yang menganalisis, saya berfungsi, ini udah benar enggak ya Pak? Gitu pertanyaannya kamu. Ini udah benar enggak Pak ya analisis saya? Jangan, Pak Indiwan ini gimana lah, saya yang meneliti kalau gitu. Ya. Jadi Anda ya, bikin dulu. Coba Anda bikin yang bab 4 itu dari baris ke baris. Tadi mati muda, petandanya apa? Ya. Berseragam, itu maknanya apa? Itu tadi apalagi semua tuh kata-katanya. Dari situ baru Anda bisa simpulkan bahwa saya ini sebenarnya ngomongin apa sih? Kalau udah nemu, oh kesia-siaan. Misalnya makna kesia-siaan dalam lirik lagu Mati Muda. Mungkin sia-sia aja. Tadi kalau misalnya Anda bilang kenakalan remaja, saya nggak lihat kenakalan remajanya di mana. Bukan itu berarti. Gitu. Jadi kalau saya ditanya, Pak gimana maknanya, saya nggak akan mau jawab, bukan saya yang meneliti. Tapi kalau Anda tanya, ini Pak saya sudah menganalisis nih, kira-kira benar nggak? Nah saya mau jawab. Begitu. Jadi kalau Anda baca bukunya semiotika itu adalah analisis teks media. Anda nganalisis teks, bukan wawancara. Jadi yang dilihat adalah teks. Makanya teknik pengumpulan datanya adalah studi dokumen. Nggak ada wawancara mendalam. Wawancara mendalam itu untuk fenomenologi, melihat fenomena, misalnya, wah fenomena banyaknya kawin muda di generasi sekarang nih. Ya, atau fenomena isoman, isolasi mandiri, pola komunikasi di era ini gimana tuh? Atau bagaimana media sosial dimanfaatkan saat proses isolasi mandiri dalam COVID ini. Nah, itu pakai fenomenologi, wawancara sama orang. Lah kalau Anda mau lihat lirik, ngapain wawancara sama lirik? Kan enggak. Itu. Bilangin ke Pak Sunu, gitu ya. Pak, kalau menurut Pak Indiwan,
semiotika itu sama perlakuannya seperti framing. Framing, terus apa lagi? Analisis isi. Karena itu sebenarnya studi teks. Wawancara tidak diperlukan untuk menganalisis teksnya. Wawancara diperlukan untuk memperkuat hasil temuan atau di bab 2-nya tentang semiotikanya boleh. Begitu Lulu. Ya. Oke. Gini aja, kamu bikin dulu hasilnya, hasil di bab 4-nya kirim ke saya, ke email saya atau ke WA. Nanti saya kasih komen. Itu dah. Nah, komen saya mungkin kamu bisa jadiin hasil dari wawancara. Gitu. Baik, Pak. Ya. Ada lagi? Ini sih sebenarnya terakhir, Pak. Ya. Karena yang tadi Bapak udah menjelaskan lumayan dengan jawaban-jawaban Bapak, saya sudah dapat nih, Pak. Jadi, menurut Bapak nih, apakah di bab 4 saya, yang tadi kan juga dari lirik tersebut, mungkin saya sudah mengerjakan bab 4, Pak. Ya. Tapi belum saya jadiin. Udah nanti kena bikin aja, lihat, saya mau lihat aja bab 4 kamu. Hasilnya, hasil penelitiannya. Baik. Nanti saya bisa lihat, oh udah benar apa enggak. Nah, dari hasil komentar saya, Anda bisa jadiin masukan di pembahasan. Ya. Bahwa hasil ini juga menurut Indiwan Seto, ya hasilnya memang hampir mirip bahwa gitu. Tapi Anda dulu yang ngerjain, jangan saya. Ya. Ya. Sebenarnya Bapak saya udah ini sih Pak, maksud saya sudah tahap 80% lah. Ya udah. Tapi kalau disuruh mewawancarai Bapak ahli teori. Ya, kalau jadi teori berarti Anda nanyanya bab 2 dong, bukan bab 4 dong. Kalau Anda mau bicara teori, ini kalau Anda mau bicara teori, Anda nanyanya semiotika itu apa sih? Boleh. Tapi kan Anda nanya bab 4, bukan teori. Ya, saya nanyanya bab 4. Iya lah, ngapain saya ngomongin bab 4 orang kita. Kalau Anda bicara semiotika itu apa sih? Gimana cara-cara menerapkan semiotika dalam penelitian? Boleh saya jawab. Tapi kalau Anda menanyakan hasilnya gimana nih Pak nih, liriknya, makna, itu mah udah bab 4. Bukan teori lagi. Baik, Pak. Ya. Oke. Berarti mungkin saya kirim ke Bapak iya. saya. Salam buat Pak Sunu ya. Ya Pak, nanti saya salamin, ini saya langsung bimbingan soalnya. Oke, sip ya. Bilangin Bapak, sama dia. Bilangin sama dia. Pertama nih ya, rangkumannya ya. Anda catat nggak? Catat, Pak. Oke. Yang pertama, penelitian semiotika adalah penelitian teks media. Ya, Pak. Jadi, untuk teknik pengumpulan datanya, tidak memerlukan wawancara untuk menganalisis teks tersebut. Wawancara diperlukan hanya memperkuat hasil temuan atau bertanya soal teori tentang semiotika. Tuh. Yang ketiga, penelitian semiotika biasanya sangat subjektif. Ya, makanya Anda ketika memaknai harus banyak membaca konteksnya, melihat konteks. Jadi pertama yang dilihat ada 3 hal. Catat dong, tolong dicatat. Yang pertama dilihat konteksnya. Contoh nih, Lulu, kalau Anda dengar kata-kata gini, maknanya apa? Dia rebutan kursi di rumah dengan adiknya. Oke. Itu yang pertama ya. Yang kedua, anggota DPR rebutan kursi kepemimpinan dewan. Yang pertama, rebut kursi di sini apa? Yang pertama. Kursi beneran kan? Kursi beneran. Kalau yang kedua? Yang kedua, hak. Kekuasaan kan? Nah, itu konteksnya. Jadi konteks itu, kita menempatkan lirik itu dalam konteks apa? Jadi kalau tadi Anda bilang berseragam, nah konteksnya apa?
Anak-anak muda berseragam nggak mungkin tentara kan? Oh, bisa dimaknai dia anak sekolah. Itu konteks. Ya. Terus yang kedua, leksikal. Leksikal itu sesuai dengan buku panduan atau pedoman. Misalnya, kalau tersenyum manis, ya kita bisa bayangin tersenyum manis itu kayak apa. Manis di sini bukan kayak gula. Ya kan? Leksikalnya kalau tersenyum manis. Anda kan nggak bisa bayangin tersenyum kayak gula. Enggak kan? Itu leksikal. Ada buku pedomannya. Nah, kalau di teks mungkin nggak terlihat. Tapi kalau di film kelihatan. Misalnya adegan matanya melotot, dia marah. Itu ada yang namanya handbook of body language. Tapi kalau teks mungkin nggak ada. Kalau teks enggak. Nah, tadi ya. Jadi tadi yang pertama konteks, yang kedua konteks, yang kedua leksikal sesuai dengan buku panduan, yang ketiga konvensi. Bahasa adalah konvensi. Ya. Jadi kalau misalnya nih bahasa anak muda dengan bahasa orang tua pasti beda. Jadi konvensi itu kesepakatan. Jadi kalau bilang anak-anak mati muda berseragam, itu kesepakatannya apa? Oh, paling dia anak sekolah. Ya nggak? Nggak mungkin. Mati muda berseragam tentara-tentara pada berantem. Enggak kan? Nah, itu tadi konteks, leksikal, dan konvensinya, kesepakatannya. Jadi misalnya bahasa. Kalau Anda pernah dengar bahasa nyokap, bokap, pernah dengar ya? Iya. Ya. Lekong, ya kan? Apalagi itu bahasa-bahasa gaul di kalangan kelompok tertentu. Itu disebut konvensi. Bisa sifatnya komunal, ya, bisa sifatnya nasional atau internasional. Bahasa Inggris itu internasional. Kalau bahasa Indonesia mungkin bahasa Jawa komunal. Mungkin untuk etnis tertentu, misalnya, misalnya gini, prek. Kalau misalnya ada puisi atau lirik lagu ada prek. Nah itu nggak bisa. Prek itu apa ya? Nah, itu kaitin sama budaya Jawa. Prek itu dia nggak peduli lah omongan lu, gua nggak pikirin omongan lu, prek gitu. Atau pret. Pret itu juga maknanya nggak sekedar pret bunyi, tapi ada makna lain. Gitu. Makanya kalau kekuatan Ferdinand de Saussure adalah bahasa. Jadi Anda harus perkuat itu bahasa. Makanya banyak baca tuh. Si pembuatnya mungkin dia membuat lirik lagunya itu pada saat kapan. Ya, oke. Oke, ada lagi? Baik, Pak. Oke ya. Nanti saya hasil recordingnya saya kirim ke Anda deh. Oke ya. Ya. Oke. Saya mohon izin buat foto, Pak, boleh? Boleh. Oke. Oke, Pak. Oke. 1, 2. Oke. Mohon Oke. izin ya, Pak, untuk mengirim ke Pak Sunu juga terlebih dahulu bukti wawancara ini. Ya, nggak apa-apa. Masukan-masukan untuk Pak Sunu, untuk saya juga saya akan kasih tahu ke dosen pembimbing saya, Pak Sunu. Iya. Memang harus begitu Bapak. supaya mahasiswa nggak bingung. Bingung kalau nggak. Ya, oke. Oke, Bapak. Terima kasih banyak, Pak, atas kesempatan kali ini. Oke. Terima kasih.